Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yaya Sri Wahyu. Di kesempatan kali ini di tugas belajar di luar kelas hari ke-7, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tema Bimba A I U E O Interview K1. Langsung aja yuk ke pertanyaan berikut ini, yaitu tentang Bimba A I U E O Interview. Nah, yang pertama ini, apa yang dimaksud dengan Bimba A I U E O Interview? Jadi, Bimba A I U E O Interview adalah program Bimba A I U E O Pusat untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak usia dini yang dilakukan secara interaktif menggunakan media online atau media video call berbasis online agar lebih efektif dan efisien. Lanjut kita ke pertanyaan kedua, yaitu apa perbedaan Bimba A I U E O Interview dengan Bimba A I U E O tatap muka. Jadi untuk Bimba A I U E O Interview itu bimbingannya secara jarak jauh dengan video call menggunakan aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, juga ada Google Duo. Sedangkan untuk Bimba A I U E O tatap muka itu bimbingannya secara langsung di dalam kelas di unit Bimba A I U E O. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga, yaitu berapa lama durasi kegiatan Bimba A I U E O Interview. Jadi untuk lama durasinya itu 30 plus 10 menit. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu jelaskan mengenai durasi kegiatan Bimba A I U E O Interview 30 plus 10 menit. Jadi, 30 menit pertama, anak melakukan proses membimbakan secara bersama-sama dengan teman-temannya atau secara grup. Nah, jadi 30 menitnya itu terdiri dari 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir. Dan ada 10 menit private diberikan kepada murid secara bergantian. Lanjut kita ke pertanyaan kelima, yaitu apa saja yang dilakukan di kegiatan pembuka atau kegiatan awal dan berapa lama durasinya. Jadi untuk durasinya itu sekitar 5 menit, terdiri dari berdialog umum, lalu dengan yel bimba dan juga tepuk semangat. Kemudian berdoa sebelum belajar, lalu bernyanyi la bimba dan juga cinta ananda. Lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu apa saja yang dilakukan di kegiatan inti dan berapa lama durasinya. Jadi untuk durasinya di kegiatan inti ini kurang lebih 20 menit dengan membiasakan anak bersahabat dengan kata tanya sambil memperdengarkan bahasa Bimba, yaitu dengan apa, siapa, kapan, di mana, dan untuk apa. Kemudian memperdengarkan verbal huruf menggunakan yel Bimba, lalu dengan lagu BDGK MPSY, lalu dengan lagu JLN TRC. Kemudian berbahasa Bimba, yaitu dengan 4 HVK dan 4 HVS, dengan pengulangan sebanyak 3 kali, baik secara klasikal maupun secara individual. Lalu memperdengarkan verbal dikte, yaitu D4 HVK dan D4 HVS. Kemudian motivator memperkenalkan huruf simbol A, I, U, E, O menggunakan modul pelangi. Jadi kurang lebih modul pelanginya ini seperti ini. Ini dia modul pelanginya. Lalu media penyampaian yang utama yaitu dengan berdialog. Namun ada media penyampaian lainnya seperti dengan bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan juga permainan. Dalam proses bermain sambil belajar di kelas, ada hal wajib yang harus dilakukan motivator, yaitu motivator mengarahkan anak agar berperan aktif, lalu memberikan reward minimal 5 menit sekali dengan contohnya seperti memberi pujian anak rajin, anak semangat, lalu dengan anak baik, dan juga mengajak untuk tos tangan. Kemudian, evaluasi afeksi dilakukan setiap saat
untuk melihat apakah anak sudah semangat, sudah antusias, lalu juga bahagia dengan kegiatan yang dilakukannya. Kemudian, evaluasi kognitif dilakukan minimal 10 menit sekali untuk mengetahui kemampuan anak. Apakah anak sudah terampil atau belum di kegiatan yang sedang dilakukannya. Lanjut kita ke pertanyaan ketujuh, yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan di kegiatan penutup atau kegiatan akhir dan berapa lama durasinya. Jadi untuk durasinya sendiri itu sama seperti kegiatan awal, yaitu 5 menit yang terdiri dari berdialog bimba, lalu tepuk semangat dan juga yel bimba. Kemudian bernyanyi la bimba dan doa sesudah belajar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-8, yaitu apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A I U E O interview. Nah, Bimba A I U E O interview itu sendiri kan bimbingan secara jarak jauh ya, menggunakan video call dengan aplikasi seperti Zoom, lalu aplikasi WhatsApp atau juga bisa dengan Google Duo. Jadi harus didukung dengan perangkat yang memadai dan juga sinyalnya juga yang memadai. Lanjut kita ke pertanyaan ke-9, yaitu kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A I U E O interview. Jadi untuk kegiatan prioritas atau yang utama itu mau Bimba A I U E O interview maupun Bimba A I U E O tatap muka itu sama, yaitu kegiatannya baca-bacaan. Jadi sama seperti prinsipnya ya, Bimba A I U E O yaitu bimbingan minat baca dan minat belajar anak. Lanjut kita ke pertanyaan ke-10. Kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Jadi untuk reward itu sendiri kita bisa memberikan minimal 5 menit sekali atau setiap anak mampu melakukan atau menyelesaikan kegiatan yang diberikan atau kegiatan yang sedang dilakukannya. Pertanyaan ke-11 yaitu kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas, yaitu selama kegiatan bermain sambil belajar berlangsung atau dilakukan secara periodik. Nah, lanjut ke pertanyaan ke-12 yaitu apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator. Jadi contoh pengawasannya seperti jika ada anak yang terlihat murung lalu tidak semangat saat mengikuti kegiatan yang dilakukan atau kegiatan bermain sambil belajarnya, motivator harus segera menyemangati kembali si anak agar si anak ini kembali semangat, kembali antusias, lalu tertarik dengan kegiatannya dan juga bisa bahagia. Atau bisa juga dengan contohnya seperti ketika anak teralihkan fokusnya nih dengan kegiatan yang ada di sekitarnya, itu motivator bisa kembali mengajak anak untuk melakukan kegiatan yang disukainya. Jadi anak bisa kembali berfokus pada bermain sambil belajarnya atau berfokus dengan kegiatannya. Dan untuk contoh pengendaliannya seperti kita menginfokan kepada pendamping anak ketika di rumah, ketika bermain sambil belajarnya untuk hanya membantu anak mengambilkan apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Jadi bukan untuk membantu si anak mengerjakan kegiatannya. Lalu pertanyaan terakhir yaitu yang ke-13, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Jadi kita bisa mengevaluasi afeksinya dan mengevaluasi kognitif. Jadi untuk evaluasi afeksinya itu seperti melihat perasaan dari si anak ini, sudah senangkah, sudah tarikkah, sudah antusias atau tidak dalam mengikuti kegiatan sambil belajarnya. Lalu untuk evaluasi kognitifnya seperti dengan melihat apakah anak ini sudah terampil atau belum di kegiatannya.
Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan di tugas belajar di luar kelas hari ke-7 ini. Semoga tidak ada jawaban atau tidak ada kata-kata saya yang salah dalam menjawab dan bisa sesuai dengan keinginan yang kita harapkan. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.